Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar semua, apa kabarnya hari ini? Kita akan belajar tentang tematik ya hari ini. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Hari ini kita belajar tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Konsumsi itu menggunakan ya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di dalam lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menjadi keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning keemasan. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung selama 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, di sini ada gambar. Nah, lagi orang menanam padi. Jadi dia menanamnya mundur ya. Nih, jadi zaman dahulu itu orang traktornya atau masih menggunakan hewan ya untuk menggemburkan tanah. Tapi kalau sekarang sudah memakai traktor atau mesin. Ini gambar padi yang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Berikutnya sekilas tadi tentang padi ya. Tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Makanan pokok orang Indonesia. Tumbuh di sawah di dataran rendah. Termasuk sumber daya alam hayati atau yang dapat diperbaharui. Termasuk tanaman biji-bijian. Padi kaya akan karbohidrat. Padi memiliki biji tunggal atau monokotil. Padi bisa untuk makanan unggas, daunnya dimakan ulat dan hama wereng. Sawah menjadi tempat tinggal hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Kulit padi dapat dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, dan untuk bahan bakar. Padi menjadi sumber mata pencaharian para petani. Nah, perhatikan bagaimana padi tumbuh. Lihat di sini, tadi sudah pertama-tama direndam 1 malam di air mengalir. Kemudian
pindahkan ke lahan sementara. Lalu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menjadi keluar. Lalu batangnya memanjang. Yang terakhir, tanaman padi berbunga hingga gabah matang atau berwarna kuning keemasan dan siap untuk dipanen. Nah, ini adalah bagaimana padi tumbuh. Cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali, jadi menjaga kualitasnya ya. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Menjaga saluran air atau irigasi tetap mengalir. 5. Penggunaan beras tidak berlebihan. Ini adalah cara-cara mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, ada gambar pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Jadi pantai tadi adalah lokasi yang berbatasan dengan laut. Tadi ciri-cirinya ada yang landai, ada yang terjal. Nah, sumber daya alam apa yang ada di pantai? Jadi di pantai itu ada ikan, rumput laut, kerang, cumi-cumi, gurita, dan ada lagi pembuatan garam ya di pantai ya. Manfaatnya apa? Manfaat pantai ya untuk mencari ikan, untuk objek wisata tadi yang pantai yang landai ya. Mata pencarian apa yang ada di pantai? Nah, pencariannya adalah petani tambak ya maksudnya ya, bukan petani padi ya. Ada lagi petani tambak atau tambak ikan, ada lagi petani garam, ada lagi nelayan. Itu adalah mata pencaharian di pantai. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itulah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, jadi lokasinya tadi ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya apa? Kalau dataran tinggi biasanya memiliki kelembapan udara yang tinggi, jadi udaranya sejuk ya. Kemudian sumber daya alam apa yang ada di dataran tinggi? Contohnya adalah kopi, teh, sayur-sayuran ya. Biasanya sayur-sayuran itu ditanam di daerah dataran tinggi. Manfaatnya apa tadi? Untuk peristirahatan, objek wisata, dan untuk usaha perkebunan. Jadi karena di zona usahanya perkebunan, maka apa? Mata pencahariannya cocok yaitu apa? Petani dan pekebun ya. Nah, itu adalah tentang dataran tinggi. Sekarang kita lanjut, berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, lokasinya tadi ada di mana? Kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya apa? Berada di pesisir pantai, cuacanya hangat. Sumber daya alamnya apa? Ada hewan ternak, sayuran, buah-buahan ya. Manfaatnya apa tadi? Dataran rendah seperti pertanian, perkebunan, industri ya.
Sehingga mata pencahariannya adalah sebagai petani, bisa peternak, bisa pekebun. Ini tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selanjutnya, setelah belajar, hari ini ada tugasnya. Ada 5 tugasnya, ada halaman yang harus dikerjakan. Silakan kerjakan dengan teliti. Jika sudah, kirim tugasnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.